Kita sudah sering mendengar tentang Front Pembela bla bla bla, organisasi bla bla bla, persekutuan, himpunan, dan berbagai jenis organisasi yang lain, bukan? Ini merupakan contoh dari organisasi kemasyarakatan atau ormas yang ada di Indonesia. Mengingat kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Hal tersebut merupakan cikal bakal dan latar belakang lahirnya organisasi kemasyarakatan untuk menyuarakan aspirasi mereka dari berbagai macam segi, dari ekonomi, sosial, budaya, agama, politik, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Keberadaan organisasi kemasyarakatan hadir untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, juga ikut berpartisipasi di dalam pembangunan demi mewujudkan cita-cita nasional di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, legalitas sebuah organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang sangat mutlak. Sebab dengan legalitas tersebut, organisasi kemasyarakatan bisa menjalankan tugas dan peran mereka tanpa adanya intimidasi ataupun tekanan-tekanan dari pihak luar. Juga dengan adanya legalitas tersebut, organisasi kemasyarakatan akan mendapat dukungan dari pemerintah. Selain dukungan, juga pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan. Dan yang paling terpenting adalah legalitas organisasi kemasyarakatan akan membuat eksistensi ormas tersebut tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga stabilitas keamanan nasional, dan tetap dalam koridor tujuan dan bangsa tanpa menyimpang dari ideologi bangsa maupun cita-cita nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan, kesamaan pandangan, yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita nasional. Nah, di dalam Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran sistem informasi organisasi kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dapat berbentuk hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Dan selanjutnya dikatakan bahwa organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dikatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT atau surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, dan surat permohonan tersebut dilayani oleh unit layanan administrasi kementerian yang jika di daerah diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten maupun kota. Berdasarkan pengalaman, banyak masyarakat yang datang mengurus SKT ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun tidak sedikit di antara mereka yang rupanya masih bingung apa itu SKT dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan ketika ingin mengurus SKT. Nah, melalui video kali ini saya akan memberikan informasi kepada rekan-rekan semua terkait persyaratan yang dibutuhkan ketika ingin mengurus SKT atau surat keterangan terdaftar. Berikut adalah persyaratannya. Yang pertama, kalian wajib melampirkan akta pendirian yang diterbitkan oleh notaris. Di dalam akta tersebut memuat tentang AD ataupun ADRT, minimal mengandung nama dan lambang organisasi. Lalu yang kedua, kedudukan organisasi. Lalu yang ketiga, asas, tujuan, dan fungsi. Lalu yang keempat, memuat kepengurusan dan juga keuangan. Yang kedua yang perlu dilampirkan adalah program kerja yang tertuang di dalam SK. Selanjutnya yang ketiga, kalian perlu melampirkan susunan pengurus berisi biodata ketua, sekretaris, dan bendahara, juga melampirkan foto berlatar merah ukuran 4x6 ketua, sekretaris, bendahara, dan fotokopi KTP pengurus inti. Yang keempat, kalian perlu melampirkan surat keterangan domisili kesekretariatan ormas. Yang kelima, NPWP atas nama organisasi. Yang keenam, surat pernyataan tidak di dalam sengketa. Lalu yang terakhir, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Nah, setelah melampirkan persyaratan tersebut, surat keterangan terdaftar akan diproses dan diterbitkan kepada setiap organisasi kemasyarakatan yang datang melapor ke kantor. Selanjutnya, adapun alur pelayanan penerbitan rekomendasi SKT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu yang pertama, pemohon memberikan berkas kepada petugas, lalu selanjutnya petugas melakukan verifikasi atas kevalidan data, lalu yang selanjutnya petugas kemudian memproses rekomendasi SKT, selanjutnya dilakukan pencetakan, penandatanganan dokumen, dan penyerahan dokumen rekomendasi SKT kepada pemohon. Demikian informasi sekaligus sosialisasi singkat yang saya berikan kepada teman-teman pada kesempatan kali ini.
terkait organisasi kemasyarakatan dan pentingnya legalitas organisasi kemasyarakatan melalui penerbitan SKT atau surat keterangan terdaftar. Semoga membantu teman-teman dan selamat berjuang dan melakukan aktivitas dan kegiatan organisasi kemasyarakatan kalian apapun bentuknya dan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengikuti. See you. Bye.